saya Rambuku Dumai Harabi dengan NIM 71-2023-196. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai sejarah perang-perang salib. Silakan menyaksikan. Pada tahun 1070, Palestina, Syria, dan Asia Kecil jatuh pada kekuasaan bangsa Turki. Bangsa Turki ini merupakan bangsa yang mayoritas agamanya adalah agama Islam, sehingga orang-orang yang menganut agama minoritas, yakni adalah agama Kristen, mereka selalu dianiaya. Orang-orang Kristen ini mereka selalu disiksa dan diancam ketika mereka pergi berkunjung ke tanah suci yang berada di Palestina. Karena Palestina ini merupakan bangsa yang sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim di dalamnya. Orang-orang Kristen ini yang merasa teraniaya, mereka menyampaikan keberatan mereka. Mereka melaporkan kepada Paus Basaitun, sehingga Paus ini meminta pertolongan dari Barat supaya orang-orang Kristen ini mendapatkan pertolongan sehingga mereka tidak dianiaya lagi. Pada tahun 1095 saat sinode di Clermont, Prancis, umat-umat Kristen ini diarahkan oleh Urbanus II untuk mengangkat gerakan perang suci untuk merebut kembali tanah suci yang telah dikuasai oleh orang Islam di Palestina. Banyak masyarakat dari berbagai lapisan dan banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mendukung gerakan tersebut. Salah satunya adalah Petrus Amiens dari Prancis Utara. Dia mendukung gerakan ini karena dia telah menyaksikan sendiri betapa kejamnya orang-orang Islam ini menyiksa orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga orang-orang Kristen ini melakukan perang salib, yakni perang suci, di mana mereka menggunakan tanda salib dari sebuah kain merah yang ditempelkan pada dada atau bahu mereka sebagai tanda bahwa mereka ingin merebut kembali tanah suci di mana tempat Yesus disalibkan. Pada saat itu orang-orang Kristen atau masyarakat Kristen mulai mengadakan perang salib yang pertama. Mereka mulai mengirim pasukan-pasukan tentara tetapi tanpa peralatan atau persenjataan yang cukup lengkap, sehingga mereka mudah dibasmi oleh orang-orang Bulgaria dan orang-orang Turki. Tetapi sebagian dari pasukan-pasukan ini ada juga yang berhasil. Mereka dikepalai oleh Godfried dan Buyon. Mereka berhasil mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan mereka ke tanah suci, yakni di tanah Yerusalem. Pada tahun 1099, tanah Yerusalem ini berhasil ditaklukkan oleh Godfried. Godfried ini berhasil merebut kembali tanah Yerusalem yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Sehingga masyarakat Kristen ingin memberikan penghargaan kepada Godfried berupa pangkat raja dan mahkota emas. Tetapi Godfried ini menolak hal tersebut karena katanya di kota itu Yesus telah dimahkotai dengan mahkota duri yang dengan arti pelindung makam suci. Tetapi beberapa saat kemudian tanah Yerusalem ini tidak lama di tangan orang Kristen. Tanah suci ini direbut kembali oleh musuh, sehingga orang-orang Kristen ini mengadakan perang salib yang kedua kalinya. Akhirnya diadakan kembali gerakan perang salib yang kedua. Gerakan perang salib yang kedua ini dianjurkan oleh Bernhard pada tahun 1157 sampai dengan tahun 1149. Tetapi perang salib yang kedua ini juga tidak berhasil karena pasukan-pasukan telah dilumpuhkan di muka kota Damaskus. Pada tahun 1187, Sultan Saladin merebut kembali tanah suci Yerusalem ini. Hal inilah yang menyebabkan perang salib yang ketiga. Perang salib yang ketiga ini diketuai oleh raja-raja dari Inggris, dari Jerman, dan dari Prancis. Mereka adalah Richard Hattusila, Philip August, dan Frederick Barbarossa. Mereka bersama-sama berusaha untuk merebut kembali tanah suci yang berada di Yerusalem ini. Tetapi hal itu gagal. Mereka tidak berhasil karena Kaisar Frederick mati di tanah Asia Kecil. Akhirnya perang yang ketiga ini pun gagal sehingga mereka mengadakan lagi perang salib yang keempat. Perang salib yang keempat dimulai oleh Paus Innocentius pada tahun 1202 sampai dengan 1204. Perang salib yang keempat ini diadakan dengan maksud dan tujuan utamanya, yaitu untuk memajukan perniagaan Venetia yang bersaingan berat dengan Basaitun.
Pada saat itu, kerajaan Timur sudah mulai diganti dengan kerajaan Latin, serta gereja-gereja di Timur mulai diganti dengan adat dan istiadat gereja-gereja Roma. Kaisar mulai mengusir orang-orang barat dari ibu kotanya. Dengan segala huru-hara itu, kaisar ini mengalami kelemahan sehingga kurang sanggup untuk melawan orang-orang Islam. Oleh karena itu, tidak ada lagi orang dewasa yang berangkat ke tanah Palestina, sehingga mereka mulai mengadakan perang salib anak-anak saja. Tetapi tidak satupun dari 30.000 anak ini yang berhasil sampai ke tanah suci karena kebanyakan dari mereka mati kelaparan atau bahkan ada yang jatuh ke dalam tangan-tangan saudagar-saudagar budak. Akhirnya, perang salib yang ke-6 saja yang berhasil lagi, itu pada tahun 1228 sampai dengan 1229. Kaisar Frederick II berhasil merebut Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, dan pantai laut dengan jalan diplomasi. Tetapi pada tahun 1244 Yerusalem jatuh lagi ke tangan orang-orang Islam. Sehingga akhirnya zaman perang-perang salib ini diberhentikan sesudah Bandar Akko direbut kembali oleh orang-orang Islam pada tahun 1291. Dapat dilihat dari 6 gerakan perang salib ini bahwa usaha politik sangatlah kurang, tetapi di sisi lain perang-perang salib ini mengakibatkan hal-hal yang sangat bermanfaat dan sangat penting bagi budaya barat. Salah satunya adalah kebudayaan, ilmu, dan kesenian bagi bangsa Eropa yang semakin diperkaya dan semakin berkembang, serta perdagangan yang sangat cepat dan bertambahnya kota-kota besar. Selain itu juga dapat dilihat secara rohani dan gerejani bahwa pada umumnya setiap orang pemikirannya sudah semakin meluas sehingga banyak orang yang menyaksikan kebenaran dari agama Kristen serta memajukan kesalehan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perang-perang salib ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.